Bab 1191, benar-benar dipanggil. Pengunjungnya tidak lain adalah Sander Ye dan Fanny Zhou. Saat dia melihat Sander Ye, mata Lokar Long langsung menyipit dan tangan kanannya perlahan mengepal. Di sampingnya, Litar Long tertegun, "Guru." Sander Ye tersenyum tipis, "Aku datang melihat kamu." "Bagus." Pada saat ini, Lokar Long yang berada tidak jauh, tiba-tiba mencibir, "Aku tidak pernah menyangka kamu berani menjerumuskan diri ke dalam jebakan." Sander Ye memandang Lokar Long, dan Lokar Long langsung melepaskan aura kuatnya. Dia menatap Sander Ye, "Beraninya kamu menyinggung dinasti Zhou. Kamu benar-benar tidak tahu diri." Sander Ye berkata dengan tenang, "Dinasti Zhou juga harus mematuhi hukum." Guan Xuan, konyol. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian seorang pria paruh baya masuk dari pintu. Pria paruh baya itu mengenakan jubah brokat yang mewah dan sangat kaya. Melihat pria paruh baya itu, Lokar Long yang masih berwajah dingin tiba-tiba memiliki senyuman seperti bunga krisan di wajahnya. Dinasti Zhou. Mendengar perkataan Lokar Long, para master keluarga Long di lapangan semuanya terkejut. Bagi mereka, dinasti Zhou benar-benar eksistensi seperti dewa. Fanny Zhou melirik Lodan Zhou dan tidak berkata apa-apa. Setelah Lodan Zhou masuk, dia menatap Sander Ye, "Hukum Guan Xuan." Lucu sekali. Alam semesta Guan Xuan hanyalah peradaban kosmik tingkat pertama, dan dinasti Zhou adalah peradaban kosmik tingkat kelima. Suruh tingkat kelima peradaban kosmik mematuhi apa yang disebut hukum peradaban kosmik tingkat pertama. Tidakkah menurut kamu ini adalah hal yang sangat lucu? Sander Ye memandang Lodan Zhou, "Apakah kamu dari dinasti Zhou?" Lodan Zhou menatap Sander Ye, "Kamu bisa memanggil aku Tuan Zhou, aku pantas." Sander Ye. Lodan Zhou memandang Sander Ye dan berkata, "Apakah kamu yang menyebabkan masalah?" Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Fanny Zhou yang menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak mengenal orang di depannya. Sander Ye mengangguk sedikit dan mengerti. Bagaimanapun, Fanny Zhou adalah langit-langit dinasti Zhou. Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang di bawah ini? Sander Ye hendak berbicara ketika Lodan Zhou tiba-tiba berkata, "Pengawal." Suara itu terdengar, 4 pria kuat berbaju besi tiba-tiba menyerbu masuk dari luar pintu tidak jauh dari sana. Lodan Zhou menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu akan melemparkan diri ke dalam perangkap. Ini benar-benar penghargaan yang jatuh dari langit. Tangkap." Di sampingnya, Lokar Long dengan cepat menyatakan kesetiaannya, keluarga Long bersedia membantu Tuan Lodan Zhou. Setelah itu, dia secara pribadi mengambil langkah maju, dan aura kuat menyapu Sander Ye. Pada saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan dan menekan dengan ringan. Dengan tekanan seperti itu, keempat penjaga dinasti Zhou langsung ditekan di tempatnya. Melihat pemandangan ini, Lodan Zhou dan Lokar Long sama-sama sedikit terkejut. Lodan Zhou memandang Fanny Zhou dan melihat kekuatan tak kasat mata pada Fanny Zhou. Lodan Zhou sedikit terkejut, lalu berkata, "Aku salah lihat." Fanny Zhou menatap Lodan Zhou, "Siapa atasanmu?" Lodan Zhou tertawa, "Aku akan menakutimu kalau aku mengatakannya." Pagoda kecil. Sander Ye tertawa tanpa perasaan. Wajah Fanny Zhou berangsur-angsur menjadi dingin. Lodan Zhou tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Setelah mengambil langkah ini, momentum yang kuat segera mengalir menuju Fanny Zhou. Tapi sebelum mendekati Fanny Zhou, momentum itu langsung menghilang begitu saja. Melihat ini, Lodan Zhou sedikit terkejut, lalu ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia melirik ke arah Sander Ye dan mencibir, "Pantas saja kamu berani menjerumuskan dirimu ke dalam jebakan. Ternyata kamu menemukan kaki tangan untuk membantumu." Sander Ye mengangguk sedikit dan tersenyum, "Dia adalah kaki tangan aku."
Fanny Zhou melirik Sander Ye, terlihat sangat menawan. Lo dan Zhou juga membuang rasa jijiknya saat ini. Dia langsung membuka telapak tangannya dan menghancurkan jimat. Panggil seseorang. Fanny Zhou tidak menghentikannya, tapi melihat ke arah Litar Long yang menyedihkan di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini murid barumu?" Sander Ye mengangguk sedikit, berkat bantuannya, "Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa makan bakpao." Setelah itu, dia melambai ke Litar Long, "Kemarilah." Litar Long menyeka air mata di wajahnya, lalu berjalan ke arah Sander Ye dan Fanny Zhou, dan berkata dengan sedih, "Guru." Sander Ye mengangguk, "Ini adalah ibu gurumu." Litar Long memandang Fanny Zhou, dan ketika dia melihat penampilan Fanny Zhou yang tiada taraf, dia tidak bisa tidak kagum. "Ibu guru, kamu sangat cantik, guru sangat beruntung." Kalimat ini membuat Fanny Zhou sangat senang. Dia berinisiatif memegang tangan Litar Long dan berkata sambil tersenyum, "Kamu juga cantik." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Idiot." Pada saat ini, Lokar Long tidak jauh dari sana tiba-tiba memelototi Litar Long, "Kenapa kamu tidak segera ke sini?" Keturunan yang tidak bermoral di depannya begitu dekat dengan pengkhianat di depan dinasti Zhou. Kalau dia tidak takut dengan kekuatan Fanny Zhou, dia akan membunuhnya secara pribadi. Melihat Lokar Long marah, Litar Long jelas sedikit takut, bagaimanapun juga, itu adalah leluhurnya. Fanny Zhou menepuk punggung tangannya dengan lembut dan berkata dengan hangat, "Tidak usah takut." Lokar Long menatap Fanny Zhou dengan dingin, lalu dengan cepat menoleh untuk melihat Lo dan Zhou di sampingnya dan berkata, "Senior, Litar Long sudah aku keluarkan dari keluarga Long dan dia tidak memiliki hubungan lagi dengan keluarga Long. Keluarga Long bersedia menempuh bahaya demi dinasti Zhou, bahkan kalau harus mati." Lo dan Zhou melirik ke arah Lokar Long yang menunjukkan kesetiaannya, dan merasa jijik di hatinya. Untuk keluarga setingkat ini, biarpun dinasti Zhou tidak memiliki 10 juta keluarga, setidaknya juga ada 1 juta keluarga. Mereka bahkan tidak layak untuk melayani dinasti Zhou. Tentu saja, bagi dia pribadi, ada banyak manfaatnya kalau menjilat keluarga bangsawan seperti itu. Jadi, dia mengangguk sedikit, "Apa kamu ingin bergabung dengan dinasti Zhou?" Lokar Long terkejut sesaat, kemudian menjadi gembira dan berkata dengan suara gemetar, "Lo dan Zhou, bolehkah keluarga Long bergabung dengan dinasti Zhou?" Lo dan Zhou mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tentu saja, yang diperlukan hanyalah anggukan dari Yang Mulia." Tepat pada waktunya, aku akan berbicara sebentar dengan Yang Mulia. Sander Ye. Fanny Zhou sakit kepala. Lo dan Zhou menambahkan, "Tetapi, kamu juga tahu masalah ini perlu ditangani. Yang Mulia sangat menyukai beberapa harta langka, keluarga Long." Lokar Long buru-buru mengangguk, aku mengerti, keluarga Long sudah menabung selama bertahun-tahun. Kalau saatnya tiba, kami akan memberikan semuanya kepada Yang Mulia." Lo dan Zhou mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Di sampingnya, Sander Ye tidak bisa menahan diri lagi dan tersenyum. Fanny Zhou memelototi Sander Ye. Sander Ye tersenyum lebih cerah. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Long di samping tiba-tiba berkata, "Leluhur, dinasti Zhou juga dari akademi, dekan adalah bosnya, kenapa kita tidak?" "Bos si kentut." Lo dan Zhou tiba-tiba mencibir, "Dekan hanyalah maskot, dia bahkan tidak mengerti apapun." Senyuman di wajah Sander Ye berangsur-angsur menghilang. Tetua keluarga Long ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dekan mendirikan hukum Guanxuan, dan tampaknya setiap orang harus mematuhi hukum Guanxuan." Lo dan Zhou melirik ke arah tetua keluarga Long yang sedang berbicara, dan terkekeh, "Baik. Kalau keluarga Long ingin bergabung dengan alam semesta Guanxuan, tidak apa-apa. Selama kalian ingin bergabung dengan alam semesta Guanxuan, aku bisa langsung mengatur agar kalian bergabung dengan alam semesta Guanxuan, langsung masuk kabinet dalam."
Sander Ye masih harus memberiku muka. Senyuman di wajah Sander Ye sudah hilang sama sekali. Fanny Zhou melirik Sander Ye, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Lokar Long buru-buru berkata, keluarga Long tidak mau masuk kabinet. Bahkan anjing pun tidak mau masuk, kami ingin bergabung dengan dinasti Zhou. Sander Ye. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu, dan kemudian, seorang lelaki tua masuk perlahan. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, terlihat berwibawa. Melihat lelaki tua itu, Lo dan Zhou buru-buru menyapanya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tuan Kilo. Kilo mengangguk sedikit, lalu menoleh ke arah Sander Ye dan Fanny Zhou yang berdiri di samping. Apakah mereka yang akan menyerang dinasti Zhou? Lo dan Zhou buru-buru berkata, ya, orang inilah yang membunuh kepala Akademi Zhou sebelumnya. Dia sekarang diburu. Aku tidak pernah menyangka dia akan berani menjerumuskan dirinya ke dalam perangkap. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Fanny Zhou lagi, dan dia adalah penolong yang ditemukan pria ini. Kilo menoleh untuk melihat Fanny Zhou dan Sander Ye. Ketika dia melihat mereka berdua begitu tenang, dia mengerutkan kening. Di luar, tidak banyak orang yang bisa begitu tenang ketika mendengar kata dinasti Zhou. Mereka sepertinya punya sesuatu untuk diandalkan. Setelah memikirkan hal ini, Kilo mau tidak mau menjadi lebih berhati-hati. Dia memandang Sander Ye, apakah kamu yang bunuh kepala Akademi Zhou? Sander Ye mengangguk. Kilo menatap Sander Ye, kamu cukup berani, kamu bahkan berani membunuh orang-orang dinasti Zhou. Sander Ye melirik Kilo, lalu menoleh ke arah Fanny Zhou. Wajah Fanny Zhou berubah muram, kamu berada di level berapa? Kilo sedikit mengernyit, level. Mata Fanny Zhou sedikit menyipit. Detik berikutnya, tekanan langsung menyelimuti Kilo. Tekanan itu begitu kuat sehingga Kilo tertahan dan berlutut. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut. Litar Long di samping juga memandang Fanny Zhou dengan mata terbuka lebar dan wajah penuh keterkejutan. Kekuatan ibu guru ini tampak menakutkan. Lokar Long dan sekelompok ahli keluarga Long juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Fanny Zhou. Mereka memandang Fanny Zhou dengan tidak percaya dan bingung sejenak. Setelah Kilo berlutut, dia tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kilo menatap Fanny Zhou dan berkata dengan marah, siapa kamu? Tahukah kamu? Aku Inspektur Dinasti Zhou, aku bertanggung jawab untuk memeriksa berbagai tempat. Aku memiliki jabatan resmi. Kalau kamu menyentuh aku, kamu menyentuh dinasti Zhou. Inspektur. Wajah Fanny Zhou langsung berubah menjadi dingin. Ini adalah departemen yang dia dirikan belum lama ini. Tujuannya adalah untuk berpatroli di alam semesta Guanxuan dan menyelidiki secara ketat orang-orang yang ilegal. Tiba-tiba Kilo mengeluarkan jimat dan menghancurkannya, lalu dia menatap tajam ke arah dinasti Zhou. Pasukan ilahi dinasti Zhou akan segera datang, aku akan menghancurkan seluruh klanmu saat itu. Fanny Zhou menatap Kilo, pasukan ilahi adalah pasukan pribadi kerajaan dinasti Zhou. Mereka hanya menuruti perintah Ratu dinasti Zhou. Bagaimana bisa kamu seorang inspektur kecil bisa menggerakkannya? Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, nafas yang menakutkan tiba-tiba datang dari luar. Segera setelah itu, di luar aula utama keluarga Long, ruang dan waktu terbelah, dan seorang master yang mengenakan baju besi emas gelap perlahan keluar. Pasukan ilahi benar-benar dipanggil. Sander Ye. Fanny Zhou juga tercengang saat ini. Bersambung.